Bab 1011 Terorisme. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu tetap tidak bergerak, memegang batu ilahi Suanyuan dengan tangan kanannya. Master Sanning menyipitkan mata sedikit, dan berkata, Yang Mulia tidak perlu menjadi kuat. Jika Anda terus melakukan ini, Anda hanya akan kehilangan muka. Fang Yu masih tidak bergerak. Saat ini, sekelompok murid di sekitar sudah mencemooh. Banyak tetua di Suanyuan Men yang menyaksikan kegembiraan itu juga sedikit menggelengkan kepala, menunjukkan rasa jijik. Sosok Sanning yang sebenarnya bergerak, berusaha mendekati Fang Yu. Tapi saat ini, Fang Yu membuka matanya. Menggunakan tangan kanannya secara tidak sadar, dia dengan mudah meraih batu ilahi Suanyuan. Berbagai suara di sekitarnya berhenti tiba-tiba. Fang Yu mengambil batu berbentuk bola itu, meletakkannya di depan matanya, dan melihat lebih dekat. Apa yang disebut batu ilahi Suanyuan sebenarnya adalah pemicunya. Sudah ada bertahun-tahun hanya menunggu kedatangan Fang Yu. Berpikir seperti ini, menjadi lebih misterius. Fang Yu menatap batu itu, sedikit mengernyit. Brengsek. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di batu ini. Retakannya bertambah dengan cepat, lalu tiba-tiba pecah. Tidak ada yang menyadarinya, seberkas cahaya melintas dengan cepat dan menghilang ke tubuh Fang Yu. Suanyuan Sensi berubah menjadi pecahan batu dan bubuk, melayang di udara. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di sekitar mereka berubah. Termasuk Su Changge, batu ilahi Suanyuan, yang telah ada selama ribuan tahun, hancur di tangan Fang Yu. Ini, Su Changge menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan telur ke dalamnya. Seperti yang diharapkan, Tuan Fang. Jika Anda tidak bergerak, itu hanya sebuah gerakan, itu mengguncang bumi. Su Changge bergumam. Orang asli Sanning tampak terkejut, dan dengan cepat mendarat di hadapan Fang Yu. Dia melihat patung di depannya, batu ilahi Suanyuan yang dipegang dengan kedua tangannya. Itu memang hilang, dan di tanah di bawah kaki Fang Yu, masih ada bubuk dari batu ilahi Suanyuan. Tuan Sanning menoleh dan menatap Fang Yu, matanya memerah, dan urat biru muncul di dahinya. Kamu, beraninya kamu menghancurkan Suanyuan Sensi. Ini adalah item ikonik mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi di Suanyuan Men. Melambangkan sejarah panjang Suanyuan Men. Tapi sekarang, hancur berantakan. Anda mungkin tidak percaya, batu ini hancur dengan sendirinya, dan saya tidak menggunakan kekuatan apapun, kata Fang Yu. Su Changge memandang Fang Yu dengan tatapan aneh. Kalimat ini, jangan dikatakan orang lain yang hadir tidak mempercayainya. Suanyuan Sensi telah dikesampingkan selama bertahun-tahun, tetapi hari ini tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Siapa yang percaya omong kosong seperti itu? Sangat sombong, sangat sombong. Mayastik Sanning benar-benar tersesat, menunjuk ke arah Fang Yu, jari-jarinya gemetar hebat, dan berteriak, seluruh sekte mendengarkan perintah. Orang gila ini tidak bisa dilepaskan hari ini. Kenapa kamu begitu marah? Saat kamu mengizinkan tantangan itu sebelumnya, bukankah kamu mengatakan bahwa ada orang yang bisa mengambil batu ini dan membawanya pergi? Fang Yu berkata, sekarang sudah hancur di tanganku, apakah itu aku atau bukan? Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada apa-apa. Sanning yang asli mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah tanda dari gerbang Suanyuan kita. Tapi aku mengambilnya, kata Fang Yu. Jadi kenapa? Semua orang akan melakukannya untukku. Sanning yang asli sudah gila, dan dia bahkan tidak memikirkan konsekuensinya. Dia menghadap dada Fang Yu dan langsung meledakkan telapak tangan kanannya. Telapak tangan marah. Dari seorang biksu di tahap akhir transformasi dewa sungguh luar biasa. Namun, Fang Yu berdiri diam dan tidak menghindar. Orang ini sangat sombong. Orang-orang di sekitar sama-sama marah. Jadi, di bawah tatapan semua orang, telapak tangan ini mengenai dada Fang Yu seperti ini. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul di dada Fang Yu. Di saat yang sama, aura yang sangat kuat meledak. Nafas ini berpusat pada Fang Yu, menyebar kemana-mana. Engah. Orang asli Sanning yang pertama menanggung beban terberat di wajahnya langsung kehilangan darah, pingsan, dan seluruh tubuhnya terbang seperti dedaunan yang berserakan tertiup angin. Papa, tanah dengan radius 100 meter langsung runtuh. Semua orang yang berdiri di sekitar, termasuk Su Changge, terpesona oleh aura yang sangat kuat ini. Boom! Bangunan di sekitarnya dan hutan di kedua sisinya runtuh ke tanah.
Ini seperti terkikis oleh badai yang merusak, dan tidak ada peluang untuk menghalanginya. Dalam sekejap, lingkungan Fang Yu hancur. Tubuh Fang Yu seperti bom nuklir, diledakkan oleh telapak tangan Sanning. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Fang Yu retak dan tenggelam. Fang Yu menunduk, mengangkat tangannya, dan melihat tubuhnya lagi. Kemudian, dia melihat sekeliling area yang dihancurkan. Ini, apakah bonus dari tubuh roh Dao? Dia hanya berencana menggunakan tubuh fisiknya untuk memegang telapak tangan Sanning yang asli, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk keluar dengan energi aslinya. Situasi barusan hanya dapat dianggap sebagai pertahanan pasif tubuh roh Dao. Fang Yu melihat situasi para murid yang terguncang beberapa puluh meter. Meskipun kekuatan penghancurnya sangat kuat pada saat itu, untungnya, murid-murid Xuanyuanmen ini memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan mereka seharusnya membuat berbagai tingkat pertahanan. Kecuali nyawa dan kematian San Ningzhen, yang terlibat langsung, nyawa murid lainnya masih aman, tetapi mereka terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Su Changge, sosok Fang Yu melintas dan terbang ke samping dengan cepat. Su Changge bangkit dari tanah, menghapus darah yang mengalir dari lubang hidungnya. Melihat Fang Yu terbang ke sini, tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Hati-hati, Tuan Fang, hati-hati. Su Changge berkata dengan tergesa-gesa. Jangan takut, jangan lakukan apapun padaku, kata Fang Yu. Su Changge mengangkat kepalanya, melihat pemandangan di depannya, semua orang menjadi bodoh. Dia bahkan tidak dapat mengenali bahwa ini adalah Xuanyuanmen. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang saya sudah bersiap sejak lama, tetapi tidak ada yang serius, tetapi di sini, di Xuanyuanmen, sesuatu yang serius terjadi. Su Changge menelan ludah dan berkata, "Oh, ini masalahku," kata Fang Yu sambil menghela nafas. Membuat Xuanyuanmen seperti ini bukanlah yang dia inginkan. Dia juga tidak menyangka bahwa peran tubuh roh Dao akan terwujud begitu cepat. Pria bernama Ji, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Fang Yu menggaruk kepalanya, sedikit kesal. Tuan Fang, haruskah kita menyelinap sekarang? Su Changge bergumam. Fang Yu juga bisa merasakan bahwa puluhan atau bahkan ratusan aura biksu telah muncul di sekelilingnya. Gerakan tiba-tiba tadi pasti telah menarik perhatian para penggarap lain di gerbang Xuanyuan, dan bahkan sekte lain yang tidak mau berasal dari sini. Memang sudah waktunya untuk tergelincir. Jika tidak, Fang Yu takut mengubah seluruh silin besar menjadi reruntuhan. Jika itu masalahnya, dia akan benar-benar menjadi dewa keganasan yang legendaris, orang berdosa di sekte ibu kota utara. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik, kita hanya bisa segera pergi dari sini. Pergi, langsung pulang, kata Fang Yu kepada Su Changge. Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan menemukan rumah Beidou 101. Panggil. 2 detik kemudian, tubuh Fang Yu melintas dan menghilang. Su Changge melihat sekeliling lagi, matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Setelah itu, dia juga menjalankan teknik teleportasi dan pergi dari sini. Dan di reruntuhan ini masih terdengar suara ratapan. Di sisi lain, si Kong Chen melihat pemandangan di depannya. Selain shock, Fang Yu, kamu harus membayar harganya cepat atau lambat. Fang Yu dan Su Changge kembali ke gerbang mansion di area pusat Beidou. Tuan Fang, Anda telah menghancurkan batu ilahi Xuanyuan. Apakah itu masih bermanfaat? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, ini sungguh bermanfaat. Itu bagus, kalau tidak kita akan kehilangan banyak kali ini, kata Su Changge. Kenapa kamu kalah? Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun orang asli Sanning yang melakukannya pertama kali, tapi tempat itu adalah Xuanyuanmen. Su Changge memikirkan situasi tragis Xuanyuanmen dan berkata, mereka tidak bisa begitu murah hati sehingga mereka tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, setelah hari ini, Xuanyuan pintunya pasti abadi bersama kita. Apakah menurutmu mereka masih punya nyali untuk mendatangiku? Fang Yu bertanya. Su Changge memandang Fang Yu, mengingat telapak tangan reality Sanning. Fang Yu bahkan tidak bergerak, tapi itu menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Itu benar, setelah melihat kekuatan Tuan Fang, jika mereka berani datang ke pintu, mereka akan berani. Su Changge berkata dengan cahaya yang mengejutkan di matanya. Jika tidak ada yang lain, aku akan masuk. Fang Yu berbalik dan berjalan menuju gerbang.
Dia tidak sabar untuk melihat dirinya sendiri sekarang dan dengan cermat mempelajari apa yang disebut tubuh roh Dao yang diberikan kepadanya oleh seorang pria bermarga Ji. Baiklah, Tuan Fang, adikku pensiun dulu. Su Changge mengepalkan tinjunya. Fang Yu memikirkan sesuatu, berbalik, memandang Su Changge, dan berkata, ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Anda telah banyak membantu saya akhir-akhir ini. Ekspresi Su Changge sedikit berubah, dan dia segera membungkuk dan berkata, sebagai pengikut utama Tuan Fang, melayani Tuan Fang adalah kehormatan bagi adik laki-lakinya, dan itu adalah tugas adik laki-lakinya. Fang Yu memicingkan mata ke arah Su Changge dan bertanya, saya bisa memberi Anda hadiah, apa yang Anda inginkan? Tuan Fang, adik laki-lakinya tidak melakukan sesuatu untukmu demi keuntungan apapun. Su Changge mengangkat kepalanya dan berkata. Fang Yu memandang Su Changge sambil tersenyum, dan bertanya, benarkah? Su Changge dan Fang Yu saling berpandangan, mata mereka berkedip-kedip. Kamu bisa kembali dan memikirkannya. Selama aku memilikinya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Fang Yu berbalik lagi, berjalan menuju gerbang, dan berkata, jika kamu masih tidak mengatakannya, maka kesempatannya hilang. Setelah berbicara, Fang Yu masuk ke dalam mansion. Su Changge menatap punggung Fang Yu sampai kedua pintu batu itu perlahan tertutup. Dia berdiri di tempatnya, matanya sedikit memerah dan tinjunya mengepal. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia menemukan tempat terlindung, bermeditasi, dan memandang dirinya sendiri. Melihat situasi di dalam tubuhnya, Fang Yu tercengang. Saat ini, bagian dalam tubuhnya seperti langit berbintang dengan latar belakang transparan. Meridiannya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menghubungkan berbagai titik akupuntur di seluruh tubuh. Dan titik akupuntur penting, seperti bintang dengan ukuran berbeda, bersinar dengan cahaya. Dalam posisi dantiannya, kekuatan naga dan burung phoenix, serta teratai api yang melambangkan pembakaran batu giok dari api di bawah, bagaikan matahari di langit berbintang, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Inilah situasi saat ini di tubuh Fang Yu. Fang Yu telah membaca banyak buku, dan tidak pernah mencatat situasi serupa di tubuh biksu manapun. Aku bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat berkomunikasi dengan pria bermarga Ji, ia mengira itu hanya ilusi. Tapi sekarang aku kembali ke dunia nyata, melihat ke dalam diriku, masih sama. Artinya, ini memang perubahan yang dibawa oleh tubuh roh Dao. Peran tubuh roh Dao, terwujud dalam semua aspek. Mengingat kata-kata pria bermarga Ji, Fang Yu sedikit mengernyit, merenung dengan hati-hati. Untuk saat ini, keberadaan tubuh roh Dao tidak membuat Fang Yu merasakan sensasi abnormal di tubuhnya. Tentu saja, telapak tangan Saning asli di Xuanyuanmen menunjukkan kekuatan tubuh roh Dao. Tetapi karena pria bermarga Ji mengatakan bahwa tubuh spiritual Dao Agung dapat diwujudkan dalam semua aspek, itu pasti lebih dari sekedar pertahanan. Dalam hal apa, kita harus mengeksplorasi secara perlahan. Setelah Fang Yu memandang dirinya sendiri selama setengah jam, kesadarannya kembali dan dia kembali ke dunia nyata. Tubuh roh Dao layak untuk dipelajari, tapi yang lebih dia pedulikan, adalah apa yang dikatakan pria bermarga Ji. Apa identitas orang ini? Apakah pemandangan itu benar-benar sebuah negeri dongeng? Dan, siapakah pria bernama Ji yang membuatnya menunggu kedatangan Fang Yu? Nama belakang Ji. Tidak ada cara untuk menyelidiki hanya dengan meninggalkan nama keluarga. Satu-satunya orang bermarga Ji yang dikenal oleh Fang Yu adalah keluarga Ji di Jiangnan, Ji Dongshan dan Ji Rumei. Pria bermarga Ji seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Adapun apakah adegan itu terjadi di dunia peri? Naluri Fang Yu saat itu adalah mempercayai apa yang dikatakan pria bermarga Ji. Tapi jika pemandangan itu ada di dunia peri, maka dunia semi-roh yang pernah ada sebelumnya. Pemandangan di dunia semi-roh sangat mirip dengan pemandangan di mana pria bermarga Ji berada. Dan dunia semi-roh secara alami bukanlah dunia peri, melainkan ruang independen yang dibuka oleh Daokong. Tapi Daokong membuat pemandangan dunia semi-spiritual terlihat seperti itu. Apakah itu berarti dia tahu seperti apa dunia peri itu? Mengapa kamu tahu seperti apa dunia peri itu? Karena dia pernah melihatnya, atau dia pernah ke sana. Mengingat judul Daokong, Daokong Sangxian. Mungkinkah langit kosong ini benar-benar bukan peri? Begitu pemikiran ini muncul, Fang Yu segera menggelengkan kepalanya lagi. Ini tidak mungkin. Jika Daokong benar-benar abadi,
klan setengah roh pasti sudah mendominasi dunia sejak lama, jadi di mana mereka perlu melakukan begitu banyak tindakan diam-diam. Bahkan dunia semi-spiritual dihancurkan, Dewa Daokong masih bersembunyi di suatu tempat yang disebut retret. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Daokong memang telah melihat penampakan dunia abadi dalam keadaan tertentu, dan mengukirnya di otaknya, lalu mereproduksinya di ruang yang mandiri. Ini sama dengan Fang Yu yang melihat dunia peri kali ini. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, itu memang mungkin. Pertanyaan ketiga adalah, siapakah orang yang disebutkan oleh pria bermarga Ji di bumi? Dahulu kala, seseorang memintaku untuk menunggumu di sini. Di masa depan, kamu harus memiliki kesempatan untuk bertemu orang ini. Ini adalah dua kalimat ini. Siapa itu? Dahulu kala, seberapa pagikah saat itu? Saat ini, Fang Yu teringat bahwa Su Changge pernah berkata bahwa Xuanyuan Sensi memiliki sejarah ribuan tahun. Dan pria bermarga Ji berkata bahwa dahulu kala, seseorang memintanya untuk menunggu. Fang Yu masuk ke dalam Xuanyuan Sensi. Maka dapat disimpulkan bahwa saat orang tersebut mengaku kepada pria bermarga Ji seharusnya adalah sementara kembali ribuan tahun yang lalu. Meskipun Fang Yu hidup selama hampir 1 tahun, dia tidak tahan dengan perhitungan seperti itu. Mungkinkah pria bermarga Ji ini, sebelum Fang Yu lahir, atau ketika dia baru lahir, sedang menunggunya di batu ilahi Xuanyuan? Ini, semakin kita memikirkannya, semakin aneh jadinya. Ketika Fang Yu lahir gelombang www.novelringan.com gelombang, dia adalah seorang anak kecil yang lemah. Ketika dia berumur 7 atau 8 tahun, dia tidak bisa mengalahkan tetangganya yang berumur 5 atau 6 tahun. Pada saat itu, dapatkah Anda melihat bahwa dia dapat hidup selama 5.000 tahun? Cukup fantasi. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berhenti berpikir. Ia masih menganggap pria bermarga Ji itu orang yang salah. Karena itu adalah batu dewa Xuanyuan dari Xuanyuan Men, secara alami batu itu harus diwariskan kepada keturunan Xuanyuan Men. Hanya saja, selangkah lebih maju dari Fang Yu, orang luar. Namun meski begitu, tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, Xuanyuan Men belum pernah melihat murid jenius yang bisa mengambil batu suci Xuanyuan. Ini adalah masalah Xuanyuan Men sendiri. Tubuh roh Dao diberikan kepada Fang Yu oleh seorang pria bermarga Ji sendiri, jadi dia tidak bisa menolak. Berpikir seperti ini, saya merasa nyaman. Insiden penyerangan Xuanyuan Men dengan cepat menyebar ke seluruh Daksilin. Namun Daksilin dengan cepat menyebarkan berita tersebut ke dunia seni bela diri. Gerbang Xuanyuan, salah satu yang teratas di ibu kota utara, diserang, dan San Ning, tetua di dalam gerbang, tidak mengetahui hidup atau mati, dan sejumlah besar murid terluka. Dan Xuanyuan Sensi, yang dikabarkan memiliki sejarah ribuan tahun, juga hancur. Penggagas semua ini adalah Fang Yu. Fang Yu lagi. Fang Yu lagi. Orang ini baru saja menginjak-injak 6 dari 8 keluarga besar sampai mati, dan sekarang dia mengulurkan tangannya ke ranah sekte. Dan segera setelah Anda memulai, Anda dapat langsung menyerang sekte teratas Xuanyuan di lingkaran sekte ibu kota utara. Apa yang ingin dilakukan orang gila pelanggar hukum ini? Hanya dalam 1 malam, berita bahwa Xuanyuan Men diserang oleh Fang Yu menjadi topik hangat di Beidou. Fokusnya masih pada Fang Yu. Kali ini, opini publik tentang sikap Fang Yu sebagian besar bersifat perang salib. Fang Yu terlalu pelanggar hukum. Kemarin adalah keluarga teratas, hari ini adalah sekte teratas, proposisi lusa, giliran kita. Keberadaan Fang Yu memalukan ibu kota utara. Orang sombong yang nakal seperti ini tidak boleh dibiarkan memiliki tubuh bebas. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita dan menemukan cara untuk mengendalikan orang ini. Kita tidak boleh membiarkan dia terus melakukan kejahatan seperti ini. Tiba-tiba, berbagai suara perang salib melawan Fang Yu datang dari kalangan seni bela diri di ibu kota utara. Semua kekuatan bersuara, karena takut orang berikutnya yang akan dikunjungi Fang Yu adalah dirinya sendiri. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk menyatukan semua pasukan elit untuk datang ke Fang Yu untuk melakukan pengepungan dan penindasan besar-besaran. Tepat ketika sentimen publik sedang bergejolak di luar, Fang Yu sedang duduk berhadap-hadapan dengan Huaixu sambil minum teh di Villa Yinlin. Saat keduanya sedang berbicara, Zheng Ze juga datang ke kedai teh. Melihat Fang Yu, Zheng Ze segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. "Tuan Fang, bagaimana situasinya?" Huaixu bertanya sambil menatap Zheng Ze. Kali ini,
Tuan Fang tampaknya telah menimbulkan kemarahan publik. Zheng Ze melirik ke arah Fang Yu dan berkata, aliansi Didaksilin mengatakan bahwa Fang Yu akan ditangkap dan diadili. Xiao Dongshan juga menjawab, saya tahu Daksilin, apa itu Xiao Dongshan? Fang Yu bertanya pada Zheng Ze sambil menatapnya. Xiao Dongshan mengacu pada sekte di daerah pegunungan di bagian timur ibu kota utara. Jawab Huaixu, kenapa yang di barat disebut Daksilin, tapi yang di timur disebut Xiao Dongshan? Kedengarannya terlalu jelas untuk dibandingkan, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Itu saja, Tuan Fang. Di antara sekte ibu kota utara, 70% dibangun di kawasan hutan di barat, dan hanya 30% yang dibangun di kawasan pegunungan di timur. Oleh karena itu, ada perbedaan nama kedua belah pihak, yang juga untuk pembedaan yang lebih baik, kata Zheng Ze. Kalau begitu aku merasa sekte yang dibangun di Xiao Dongshan sangat buruk. Aku baru saja menurunkan silin besar karena suatu alasan. Fang Yu tersenyum. Dari perspektif kekuatan komprehensif sekte tersebut, Daksilin memiliki banyak sekte yang kuat, sedangkan sekte di sisi Xiao Dongshan sebagian besar adalah sekte tingkat menengah dan rendah. Jadi tidak ada yang keberatan dengan nama seperti itu, kata Zheng Ze. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Huaixu memandang Fang Yu dan berkata, Saudara Fang, kali ini kamu menikam sarang lebah. Wilayah Zhongmen berbeda dari keluarga bangsawan. Karena kemunduran mereka menjadi semakin bersatu. Aku benar-benar tidak melakukannya, Saning aslilah yang melakukannya padaku. Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya membahas siapa yang harus melakukannya terlebih dahulu. Huaixu berkata, tetapi yang pasti adalah dunia sekte pasti tidak akan menyerah, dan bahkan akan menemukan saya di sini. Tidak masalah bagaimana mereka membuat masalah, selama mereka tidak membuat masalah di depanku. Fang Yu berkata dengan ringan, jika itu benar-benar membuat masalah di hadapanku, aku harus membungkam seluruh wilayah sekte. Setelah berbicara, Fang Yu menyesap tehnya, memandang Huaixu, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Huaixu, siapa yang kamu berikan pada Tai Sui Jia yang kuberikan padamu? Fang Yu bertanya. Huaixu sedang menuangkan teh untuk Fang Yu, gerakannya sedikit terhenti. Itu diambil oleh Ouyang Xiuyuan, kan? Fang Yu bertanya. Huaixu menuangkan teh ke dalam cangkir teh Fang Yu, duduk kembali di posisinya, mengangguk ringan, dan menjawab, Saudara Fang, saya memang memberikan Tai Sui Jia kepada Xiuyuan. Mengapa? Fang Yu berkata sambil menyipitkan mata, dia datang untuk memohon padamu. Penguntit. Huaixu memandang Fang Yu, menghela nafas, dan berkata, Saudara Fang, saya tahu kamu sangat tidak puas dengan Xiuyuan. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Saat saya memberi Anda Tai Sui Jia di depannya, saya sudah mengira dia akan memintanya padamu. Fang Yu berkata, aku hanya ingin tahu alasan dia datang ke sini. Aku memintamu untuk mendapatkan Tai Sui Jia. Huaixu terdiam beberapa saat, dan menjawab, dia berkata dia akan menyerahkan Tai Sui Jia kepada putranya, dan Ouyang Chengdao akan bergabung. Apakah kamu memberikannya padanya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Huaixu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ketika Ouyang Xiuyuan datang ke pintu, dia berkata banyak. Dia lebih suka mengembalikan Tai Sui Jia ke Fang Yu daripada ke Ouyang Xiuyuan. Tapi pada akhirnya, Ouyang Xiuyuan langsung berlutut di tanah. Ini mengingatkan Huaixu bertahun-tahun yang lalu ketika dia dipaksa berlutut di depan seorang anak kaya di kota yang sama. Ouyang Xiuyuan bergegas keluar untuk menyelamatkannya, dan dua orang dipukuli bersama-sama lagi. Ouyang Xiuyuan telah mencapai titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Begitu Huaixu menolak, itu juga berarti persahabatan antara dua orang selama bertahun-tahun telah hilang. Huaixu bukanlah orang suci, dia adalah orang yang agak bernostalgia. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Fang Yu tidak ingin dia melakukan ini, dia tetap menyerahkan Tai Sui Jia kepada Ouyang Xiuyuan. Semakin tua seseorang, semakin bernostalgia. Saudara Fang, ini benar-benar kekurangan saya, tetapi saya tidak dapat menghilangkannya lagi, kata Huaixu. Fang Yu tidak berkata apa-apa, hanya menoleh dan melihat keluar. Dia ingin mengambil kembali Tai Sui Jia, dan dia dapat mengambilnya kembali kapan saja. Tapi sekarang, dia hanya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Ouyang Xiuyuan. Gabungkan Ouyang Chengdao dengan Tai Sui Jia. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik secara signifikan, itu hanya berlebihan.
Basis budidaya kecil Ouyang Chengdao, mengenakan Tai Sui Jia, tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan ambisi Ouyang Xiuyuan, dia mengambil Tai Sui Jia, sama sekali bukan untuk putranya. Kalau begitu tontonlah dan lihat apa yang akan dilakukan Ouyang Xiuyuan. Fang Yu menoleh dan berkata pada Huaixu. Ibu kota utara, Magnolia Court Clubhouse. Duduk di bangku batu di atap paling atas, Ouyang Xiuyuan tampak santai dan tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Ayah, ku dengar kelakuan Fang Yu kali ini menimbulkan kemarahan publik. Sekarang Sekte Dasilin dan Xiao Dongshan akan bersatu untuk menyerangnya, kata Ouyang Chengdao dari samping. Ouyang Xiuyuan tersenyum dingin, dan berkata, Fang Yu benar-benar tidak menaruh perhatian pada alam dao bela diri ibu kota utara. Petik 2. Ayah, apakah menurutmu semua sekte besar akan bersatu dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Fang Yu? Ouyang Chengdao bertanya dengan ragu-ragu. Ouyang Xiuyuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jelas tidak. Seluruh lingkaran sekte bersatu, dan tidak ada cara untuk memberi sanksi pada Fang Yu. Kata Ouyang Chengdao dengan heran. Dengan kekuatan Fang Yu, bahkan jika dia kalah, dia pasti bisa melarikan diri. Ouyang Xiuyuan berkata, tentu saja, jika ada cukup pemain kuat, mereka masih memiliki peluang untuk mengambil posisi lebih rendah. Dengan itu, Ouyang Xiuyuan berdiri, tersenyum, lalu berkata, bagaimana caramu mengatakan sesuatu? Jika kamu ingin binasa, kamu harus membuatnya gila terlebih dahulu. Fang Yu hari ini sudah berada di jalan menuju kehancuran. Ouyang Xiuyuan tersenyum bahagia. Beberapa waktu lalu, Fang Yu mendukung keluarga Lin dengan jujur. Kejadian ini membuat Ouyang Xiuyuan kesal. Dia mengira Fang Yu tidak suka ikut serta dalam urusan keluarga gelombang www.novelringan.com gelombang tapi ternyata Fang Yu tidak mau membantunya. Untuk menghidupi keluarga Lin, saya melakukan yang terbaik. Sekarang, untuk mendukung keluarga Lin, Fang Yu menginjak keluarga teratas di ibu kota utara, dan kemudian menembak ke arah Suan Yuanmen, menyebabkan kemarahan publik. Seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara tidak bisa duduk diam. Jika Fang Yu menyinggung dunia, dia pasti akan mendapat serangan balik, bahkan jika dia kuat. Sekarang, kita hanya perlu menjalankan rencana kita dengan tenang. Fang Yu tidak mau mengurus kita. Ouyang Xiuyuan berkata dengan mata muram, kesepakatan Tuan Ji telah dinegosiasikan. Kali ini kita bisa bersembunyi di belakang dan membiarkan seorang penolong membersihkan rintangan untuk kita. Sebelum kematian Fang Yu, ibu kota utara tidak dapat dipindahkan, tetapi wilayah lain, semuanya harus diintegrasikan ke dalam tangan keluarga Ouyang kami. Setelah berbicara, Ouyang Xiuyuan tidak bisa menahan senyumnya lagi, dan menggelengkan kepalanya. Fang Yu, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menahan kemarahan seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Tuan Fang, apa yang terjadi kemarin adalah masalah besar. Fang Yu sedang beristirahat di lantai atas bangunan bambu, tetapi Su Changge tiba-tiba muncul di belakangnya dan berlari. Jangan ribut, aku sudah mengetahuinya sejak lama, kata Fang Yu. Yang utama adalah mereka ingin mengadakan pertemuan bersama. Dua aliansi besar Daxilin dan Xiao Dongshan, serta keluarga besar di ibu kota utara, telah mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Su Changge berkata, isi pertemuannya adalah tentang bagaimana berurusan denganmu. Pertemuan itu, berapa orang yang hadir? Fang Yu bertanya. Dapat dikatakan bahwa 100 sekte teratas di dunia sekte semuanya mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi. Su Changge berkata, dan setidaknya ada 50 atau 60 anggota keluarga bangsawan. Di mana tempat pertemuannya, tahukah Anda? Fang Yu bertanya, karena ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempatnya diatur di Hotel Heng Yue di area pusat Beidou, kata Su Changge. Bagaimana dengan waktunya? Fang Yu bertanya. Dijadwalkan jam 12 besok siang. Jawab Su Changge. Saat berbicara, Su Changge tiba-tiba menyadari tujuan Fang Yu menanyakan pertanyaan ini. Tuan Fang, apakah kamu tidak mau? Su Changge bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu menoleh untuk melihat Su Changge, mengangguk dan berkata, ya, saya akan tiba di sana tepat waktu besok dan mendengarkan pendapat mereka saat itu juga. Su Changge menarik napas dan menyala, mengacungkan jempol dengan ekspresi yang indah. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fang, aura yang begitu berani,
benar-benar membuat adikku merasakan kakinya gemetar, jantungnya seperti rusa yang terbentur, dan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Kekaguman adik laki-laki terhadap orang dewasa seperti lautan badai yang mengalir ribuan mil. Berhenti bicara, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang aku minta kamu pertimbangkan kemarin? Fang Yu bertanya. Ekspresi Su Changge terhenti, dan dia menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan Fang, sebenarnya, adik laki-lakiku sudah mengetahui apa yang kuinginkan. Mari kita bicarakan, kata Fang Yu, selama aku punya dan bersedia memberikannya, aku bisa memberikannya padamu. Su Changge ragu-ragu sejenak, dan berkata, kita harus menunggu Tuan Fang mengurus urusan besok. Biarkan saya membicarakannya. Petik 2. Mengapa? Fang Yu bertanya, kamu harus memilih tanggal jika ingin dibayar. Adik laki-laki hanya ingin Tuan Fang berkonsentrasi menyelesaikan urusan besok. Su Changge membungkuk. Apapun yang kamu mau, kamu harus menyusul besok. Fang Yu bertanya, itu wajar. Sebagai kepala pelayan Tuan Fang, bagaimana adik laki-lakinya bisa menyusut kembali saat itu juga? Kata Su Changge, kamu harus memikirkannya. Jika ada terlalu banyak orang kuat di tempat kejadian dan aku ditundukkan, maka kamu tidak dapat melarikan diri, kata Fang Yu. Merupakan suatu kehormatan bagi adik laki-lakiku untuk tidak dilahirkan di tahun, bulan, dan hari yang sama dengan Tuan Fang, tetapi memiliki kesempatan untuk meninggal di tahun, bulan, dan hari yang sama. Su Changge tersenyum. Petik 2. Petik 2. Fang Yu tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, Hotel Heng Yue, area pusat Beidou. Pertemuan yang akan diadakan hari ini sangat penting sehingga seluruh hotel terliput. Kecuali perwakilan semua pihak yang datang dalam pertemuan tersebut, tidak ada tamu lain yang diterima. Ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik perhatian seluruh Beidou. Bahkan dunia sekuler kini sedang membicarakan masalah ini. Daxilin, Xiao Dongshan, dan keluarga seni bela diri di ibu kota utara. Ini adalah pertemuan pertama ketiga pihak dalam ratusan tahun. Sebelum jam 12, ruang pertemuan di lantai 3 Hotel Heng Yuan hampir penuh. Setidaknya ada 200 orang di lokasi kejadian. Orang-orang ini memiliki basis budidaya, tinggi atau rendah. Tapi identitas mereka, setidaknya adalah kepala keluarga atau sekte. Keberadaan Fang Yu sangat mempengaruhi keseimbangan dan ekologi dunia seni bela diri di ibu kota utara. Jika ini terus berlanjut, Fang Yu bahkan akan menguasai dunia seni bela diri ibu kota utara. Ini adalah pemandangan yang tidak ingin dilihat semua orang. Jadi hari ini mereka berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi orang ini. Villa hutan tersembunyi. Guru, bukankah kita benar-benar perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya? Zheng Ze bertanya. Huaixu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat hasil apa yang bisa mereka diskusikan. Saya tidak dapat mengubah apapun jika saya pergi. Sebaliknya, saya mungkin menjadi sasaran karena hubungan saya dengan saudara Fang. Petik 2. Oke, Zheng Ze mengangguk perlahan dan menjawab. Gedung klub pengadilan Magnolia. Ouyang Xiuyuan duduk di sofa di kamar pribadi, tersenyum dengan cerutu di mulutnya. Pertemuan melawan Fang Yu akan segera dimulai. Awasi situasi di tempat kejadian. Saya ingin mengetahui semua tindakan terhadap Fang Yu. Ouyang Xiuyuan menginstruksikan anak buahnya. Mengintip ke langit. Bai Konggu bersandar di kursi malas dan menatap ke langit. Rao Donghai berjalan cepat di belakangnya dan berkata, Lao Bai, perwakilan dari semua kekuatan telah berkumpul di Hotel Heng Yue, dan pertemuan akan segera dimulai. Bai Konggu tampak terganggu dan tidak menanggapi. Lao Bai, apakah kita perlu melakukan sesuatu? Rao Donghai bertanya, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan, tunggu saja hasilnya. Bai Konggu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya juga ingin melihat apakah kekuatan ini dapat bersatu dan membuat rencana agar berhasil memberikan sanksi kepada Fang Yu. Pasti sulit, bagaimanapun, Fang Yu mungkin ada di Monumen Tongxian, kata Rao Donghai. Jika dia benar-benar setengah dari nama di prasasti Tongxian, orang yang memberikan sanksi padanya hanya orang tua atau kekuatan yang bersembunyi di kegelapan. Bai Konggu berkata perlahan, pokoknya, ayo kita nonton teater, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah berbicara, Bai Konggu memejamkan mata dan terus gemetar perlahan di kursi malas. Rao Donghai mengerutkan kening sambil menatap Bai Konggu. Entah kenapa,
keseluruhan orang menjadi berbeda di lembah langit putih 2 hari ini. Itu seperti orang yang pergi melihat retret ilahi hari itu. Apa yang terjadi? Rao Donghai sangat ingin menanyakan keraguan di dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa Senyin tidak mungkin ada pada levelnya. Setelah memikirkannya, Rao Donghai menghela nafas ringan dan berbalik untuk pergi. Lin Zhenxi berjalan mondar-mandir di lobi, tampak cemas. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar dapat bersatu untuk mengadakan pertemuan. Bagaimana ini bisa bagus? Wajah anggota inti keluarga Lin lainnya yang hadir tidak cantik. Fang Yu kini berkaitan erat dengan nasib keluarga Lin mereka. Mungkin ada banyak tindakan pada pertemuan yang diadakan hari ini, yang pada akhirnya akan diterapkan pada keluarga Lin. Meski kekuatan Fang Yu tidak diragukan lagi kuat, tapi kali ini dia membuat marah, tapi seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Belum pernah ada orang yang dapat mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk mendiskusikan cara menghadapinya. Jangan khawatir, dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut pertemuan perang salib, tidak masuk akal, itu hanya permainan anak-anak. Lin Zhenxu masuk dari luar dan berkata, Zhenxu, kita semua tahu kekuatan Tuan Fang. Tapi ada terlalu banyak orang di sisi lain. Tidak bisakah Tuan Fang membunuh mereka semua? Kata Lin Zhenxi. Bagaimana kalau membunuh mereka semua? Dia memiliki kemampuan ini. Lin Zhenxu berkata dengan ringan. Ini, ekspresi semua anggota keluarga Lin yang hadir berubah. Grup Qin Yimo duduk di depan meja, menggigit bibir merahnya, merasa tidak nyaman. Akhir-akhir ini, dia sering mendengar nama Fang Yu. Tapi kali ini, benar-benar menembus langit. Saudari, Tuan Fang pasti punya cara untuk menghadapinya. Jadi jangan khawatir. Kata Qin Lang, berdiri di samping Qin Yimo. Saya harap begitu. Jawab Qin Yimo lembut. Hotel Heng Yue. Sebentar lagi jam 12 siang. Aula konferensi penuh dengan orang. Karena banyaknya orang, meja konferensi tidak lagi tersedia. Sebaliknya diubah menjadi bentuk presentasi. Di depan orang banyak, sebuah platform tinggi dibangun untuk berpidato. Saat ini, orang yang berdiri di atas panggung adalah Kepala Suan Yuanmen, Wu Ji. Semua perwakilan penonton menjadi tenang dan melihat ke arah panggung. Pada hari kecelakaan Suan Yuanmen, Wu Ji tidak ada di sana. Ketika dia kembali, dia melihat situasi di tempat kejadian, serta patung tak dikenal dan Suan Yuan Sensi yang telah menghilang. Dia langsung muntah darah. Saat ini, wajahnya masih sulit untuk tetap tenang, sangat mengerikan. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menjelaskan situasinya sehari sebelumnya, kata Wu Ji dengan suara serak dengan mata merah. www.novelringan.com Fang Yu memasuki Suan Yuanmen kami dengan alasan berkunjung, tapi kemudian tiba-tiba dimulai melukai para orang yang sebenarnya, Saning yang lebih tua, dan pada saat yang sama menyebabkan lebih dari 100 murid yang hadir terluka parah hingga tingkat yang berbeda-beda. Petik 2. Patung tanpa nama dan batu ilahi Suan Yuan di dalam gerbang keduanya direnggut oleh orang ini. Tidak ada jejak. Pada titik ini, Wu Ji berhenti. Dia tidak bisa mengendalikan aura di tubuhnya, sedikit memancar, dan berkata dengan kejam, Fang Yu, seorang fanatik yang haus darah dan sombong, harus benar-benar menghilang di ibu kota utara. Petik 2. Saya mengusulkan agar semua kekuatan yang hadir di tempat kejadian mengirimkan kekuatan terbaik mereka untuk melawan Fang Yu bersama-sama. Kita harus membuatnya membayar harga yang pantas untuknya. Begitu suara itu turun, terdengar ledakan hangat, tepuk tangan. Untuk perwakilan kekuatan besar di bawah, Fang Yu khawatir selama ini. Tapi perbuatan orang ini sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang, Kepala Suan Yuanmen, Wu Ji memimpin untuk angkat bicara, yang menyemangati mereka dan memberi mereka banyak keberanian. Dengan begitu banyak orang, saya khawatir Fang Yu akan gagal. Wu Ji memandang orang-orang di bawah, menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dadanya, dan bersiap untuk mundur. Jangan mundur, saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Tetapi pada saat ini, dua sosok memasuki pintu ruang konferensi. Itu adalah Fang Yu dan Su Changge. Derai, melihat Fang Yu muncul, banyak perwakilan pasukan yang hadir terkejut dan jatuh dari kursi mereka, membuat benturan. Berdiri di atas panggung, Wu Ji melihat Fang Yu, ekspresinya juga berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu akan cukup berani untuk tampil pada kesempatan ini pada saat ini.
Untuk sementara, ruang konferensi menjadi sangat sunyi. Perwakilan dari kekuatan membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan Fang Yu berjalan ke platform tinggi dengan takjub. Fang Yu berjalan perlahan ke atas panggung. Tapi Wu Ji di atas panggung merasa gugup, dan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi tidak stabil. Dia menatap Fang Yu dengan cermat, aura dasar budidaya di tubuhnya tidak dapat ditekan. Orang di depannya lah yang menyebabkan Suan Yuanmen menderita kerugian besar, dan wajahnya rusak total. Dada Wu Ji terbakar amarah, tapi saat ini, dia masih belum berani melakukannya. Jadi Fang Yu berjalan ke depan Wu Ji. Terima kasih. Fang Yu langsung mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Wu Ji. Putus asa, wajah Wu Ji berubah drastis, dan dia segera mundur selangkah. Hal ini membuat tangan kanan Fang Yu membeku di udara. Apakah kamu penguasa Suan Yuanmen? Jangan terlalu gugup. Fang Yu tersenyum, aku tidak ingin melakukan itu padamu. Wu Ji terengah-engah, matanya bersinar karena darah. Senyuman di wajah Fang Yu merupakan penghinaan baginya, tak tertahankan. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, aku tidak berhutang uang padamu, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu berani muncul pada kesempatan ini, bukankah kamu benar-benar menaruh perhatian pada dunia seni bela diri ibu kota utara kita? Wu Ji berteriak setelah berbicara dalam hati. Kalimat ini kembali mengejutkan perwakilan partai-partai di bawah. Ketika mereka melihat Fang Yu, mereka semua menunjukkan ketidakbaikan. Mereka datang ke sini untuk mendiskusikan cara menghadapi Fang Yu. Namun Dewa Fang Yu bahkan berani datang ke tempat kejadian. Perilaku ini, jelas tidak mempertimbangkan semua kekuatan mereka. Fang Yu, kamu sombong sekali. Segera tinggalkan tempat itu. Seorang lelaki tua yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri dan menatap Fang Yu. Orang tua ini adalah sesepuh He Daozong, cukup terkenal di kalangan sekte, dan statusnya tidak rendah. Dia berdiri dan berbicara, yang segera memacu suasana seluruh ruang konferensi. Segera tinggalkan tempat tersebut. Keluar, keluar sekarang. Banyak perwakilan pasukan berteriak. Menghadapi teriakan tersebut, Fang Yu hanya tersenyum. Saya datang ke sini terutama untuk mengklarifikasi bahwa saya berada di Suan Yuanmen hari itu, tetapi saya tidak melakukan hal buruk. Fang Yu berkata dengan ringan sambil melihat sekelompok orang di bawah. Kamu tidak melakukan apapun. Wu Ji memiliki ekspresi muram di sampingnya dan meraung, kami memiliki 237 murid pada hari itu, dan San Ning yang asli masih terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dan radius Suan Yuanmen kami yang hampir 200 meter dihancurkan. Untuk tanah datar, kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Apa yang saya katakan adalah saya tidak melakukan hal buruk, tidak melakukan apapun. Fang Yu memandang Wu Ji dan berkata, situasi sebenarnya adalah saya tiba di Suan Yuanmen dan ingin menantang untuk mengambil batu ilahi Suan Yuan. Guru San Ning mungkin ingin menonton lelucon, dan entah bagaimana memanggil banyak murid untuk menonton. Hasilnya, saya berhasil mengambil batu Dewa Suan Yuan. Setelah itu, batu Dewa Suan Yuan hancur entah kenapa. Tuan San Ning tidak tahu apakah itu kesal hingga marah, atau karena alasan apa. Pola pikir, pokoknya, dia tiba-tiba berlari ke arahku dan menembakku, menamparkan dadaku. Saat itu, saya tidak bergerak, berpikir bahwa saya akan mengambil telapak tangan. Bagaimanapun, saya memecahkan batu yang diturunkan oleh orang lain selama ribuan tahun. Tetapi dengan tamparan ini, saya tidak tahu mengapa, tubuh tiba-tiba meledak dengan energi yang agung, dan kemudian pemandangannya menjadi seperti sekarang. Kata-kata Fang Yu tidak keras, tetapi semua orang di ruang konferensi dapat mendengarnya. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah mengambil inisiatif, saya juga tidak bermaksud menyerang Suan Yuanmen, kata Fang Yu. Kamu berbicara omong kosong. Wu Ji menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah, beranikah kamu mengatakan kamu tidak sengaja meledakkan Suan Yuanmen dengan tampilan itu? Itu tidak disengaja, jika tidak, kamu dapat mencobanya. Fang Yu menunjukkan senyuman di wajahnya, mengambil 2 langkah ke arah Wu Ji, dan berkata, aku berdiri di sini sekarang, kamu memberiku telapak tangan, aku sama sekali tidak membela. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, jantung Wu Ji melonjak. Jika kamu tidak berani melakukannya, kamu tidak dapat memverifikasinya. Ini masalahmu dan tidak ada hubungannya denganku, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, perasaan terhina Wu Ji semakin kuat. Suan Yuanmen adalah salah satu sekte terbesar di ibu kota utara. Sebagai master sekte Suan Yuanmen,
dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Fang Yu, aku ingin membalas dendam. Wu Zi meraung, dan telapak tangan kanannya menghantam wajah Fang Yu. Fang Yu bereaksi sangat cepat, segera mengangkat tangan kanannya dan menggenggam pergelangan tangan Wu Ji. Aku bercanda, kamu benar-benar ingin melakukannya. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak takut mati, tapi jangan menyakiti begitu banyak orang yang hadir. Aku ingin kamu mati. Ah, mata Wu Ji melebar dan meraung, aura kultivasi tubuhnya meledak sepenuhnya. Retakan, Fang Yu memutar pergelangan tangan Wu Ji dan berteriak. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya, meraih leher Wu Ji, dan mengangkatnya. Fang Yu, kamu gila. Penatua Agung He Daozong di bawah, janggutnya gemetar karena marah, menunjuk ke arah Fang Yu dan berteriak. Fang Yu memegang tenggorokan Wu Ji dengan tangan kirinya, menoleh dan melihat ratusan perwakilan kekuasaan di bawah, dengan cibiran di wajahnya. Wu Ji sedang berjuang, energi sebenarnya di tubuhnya terus mengalir keluar. Tapi kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Baik kekuatan maupun energi sebenarnya di dalam tubuh tidak dapat dilepaskan. Apa? Wu Ji meraung liar, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Yu, tetapi tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, perwakilan kekuatan di bawah berada dalam kekacauan dan berdiri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Fang Yu tidak hanya berani tampil di acara seperti itu hari ini, tetapi bahkan berani melakukan sesuatu dengan Wu Ji. Ini tidak bisa digambarkan sebagai arogan, ini mendominasi. Fang Yu, segera lepaskan master seni bela diri itu. Lepaskan Tuan Wumen. Fang Yu, jangan terlalu sombong. Terdengar ledakan teriakan marah dari bawah. Fang Yu memandang sekelompok orang di bawah dan tersenyum, saya tidak melepaskannya, apa yang dapat Anda lakukan? Begitu kalimat ini keluar, wajah orang-orang di bawah berubah drastis. Berbagai suara berhenti tiba-tiba. Aula konferensi menjadi sunyi lagi, dan hanya raungan Wu Ji yang diangkat ke udara oleh Fang Yu yang tersisa. Su Changge, yang berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, melihat tindakan Fang Yu dengan kekaguman di wajahnya. Tuan Fang, ini memprovokasi perwakilan dari berbagai kekuatan di bawah. Mereka yang berani melakukan hal seperti itu. Selama berabad-abad, saya khawatir hanya Tuan Fang yang sendirian. Itu sangat mendominasi. Saya mendengar bahwa Anda ada di sini hari ini untuk mengadakan pertemuan ini guna membahas bagaimana menangani saya. Fang Yu memandang sekelompok orang di bawah dan mencibir, sekarang, tidak perlu ada masalah seperti itu. Saya berdiri di sini, dan Anda dapat mencoba melakukannya dengan saya dengan cara apapun yang Anda pikirkan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda dulu, begitu Anda melakukannya, risiko Anda tanggung sendiri. Nada suara Fang Yu cukup dingin gelombang www.novelringan.com gelombang seperti angin dingin di ujung utara, membuat suasana penonton turun hingga titik beku. Pada saat ini, perwakilan dari berbagai kekuatan di bawah memandang Fang Yu, kemarahan di matanya berangsur-angsur hilang, dan ketakutan digantikan oleh rasa takut. Kekuatan yang diwakili oleh sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak mampu bersaing dengan Fang Yu. Fang Yu telah menginjak 6 dari 8 keluarga besar di ibu kota utara, dan sekarang dia melukai Xuan Yuanmen dengan parah. Bahkan tuannya tertahan di udara dengan lehernya, tidak bisa bergerak. Bagaimana mereka bisa melawan pria galak seperti itu? Alasan mengapa saya datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini hanya untuk melapor kepada kelompok untuk mendapatkan kehangatan. Tapi Fang Yu benar-benar muncul di depan mereka tidak berani melakukan apapun, dan mereka tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, setelah Fang Yu mengucapkan kata-kata itu, seluruh ruang konferensi tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Kekuatan di bawah melihat saya atas nama Anda, dan ketika saya melihat Anda, yang ada hanya ketakutan dan kecemasan di mata saya. Kamu hanya memiliki kesempatan ini, tetapi tidak akan ada lagi kesempatan setelah itu, bukankah kamu benar-benar memikirkannya? Fang Yu bertanya, terlalu banyak penindasan. Saat ini, seseorang di bawah tidak dapat menahannya. Orang ini memakai Xing Yi, dengan tanda berwarna terang di dahinya. Itu adalah orang asli Xiang dari Istana Taisu. Pembangkit tenaga listrik di tahap akhir transformasi. Istana Taisu adalah sekte Xiao Dongshan. Saya tidak menyangka dia akan berdiri. Zenyang Xiang dikabarkan memiliki temperamen yang kuat. Saat ini, pemandangan ini tidak tertahankan, tetapi normal. Begitu seseorang berdiri, yang lain segera berani berbicara dan bersuara pelan. Hari ini,
Saya akan memperlakukan Anda sebagai orang yang sombong atas nama dunia seni bela diri ibu kota utara. Zhen Yang meraung, sosoknya melompat dan terbang menuju Fang Yu. Di udara, telapak tangan kanannya terentang, memancarkan cahaya kuning. Xiang Zhenqi, metode mental unik Istana Taisu memupuk energi sejati yang bahkan lebih panas daripada api. Melihat Xiang yang asli mengambil tindakan, orang lain yang hadir memiliki ekspektasi di mata mereka. Xiang Zhenren juga merupakan ahli terkenal di kalangan sekte, jika dia bisa membuat Fang Yu menderita, momentum penonton bisa berbalik. Matilah aku, Xiang Zhenren dengan cepat bergegas ke depan Fang Yu, dan telapak tangan kanan yang dibungkus dengan Huang Guangzhen Qi tiba-tiba meledak ke arah kepala Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kaki kanan Xiang Zhenren. Apa yang kamu lakukan untuk melompat begitu tinggi? Turunlah. Fang Yu berkata dengan ringan sambil menariknya dengan kuat. Mayastik Xiang sama sekali tidak bisa menahan kekuatan luar biasa Fang Yu, seluruh tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan terhempas ke bawah. Ledakan, tubuh Xiang Zhenren menghancurkan podium hingga meledak, dan kemudian menghancurkan platform di bawahnya. Dan ki yang terkondensasi di tangan kanannya juga langsung menghilang. Tangan kanan Fang Yu masih menggenggam kaki kanan Xiang Zhenren dan menariknya ke atas. Tubuh bagian atas Zhen yang terlempar lagi. Fang Yu menendang kakinya dan terangkat ke udara bersama Xiang yang asli. Lalu, dia terjatuh ke panggung depan. Zhen yang Xiang terbanting ke tanah oleh tangan kanan Fang Yu. Boom! Lantainya langsung hancur, dan puing-puing terciprat. Zhen yang Xiang hanya menjerit, dan seluruh orang jatuh langsung dari lantai yang ditembus, dari ruang konferensi di lantai 2 ke lantai pertama. Ledakan. Semua orang yang hadir hanya mendengar suara teredam, lalu tidak ada suara lagi. Pada saat ini, Fang Yu telah berpindah dari panggung ke panggung, berdiri di depan perwakilan dari berbagai kekuatan. Tangan kirinya masih mencubit leher Wu Ji. Tapi Wu Ji sudah menyerah, wajahnya malu. Ekspresi orang lain di ruangan itu mirip dengan ekspresi dia. Mereka mengira Xiang Zhenren setidaknya bisa menyebabkan sedikit masalah pada Fang Yu. Tapi menurutku itu tidak diselesaikan oleh Fang Yu dengan sederhana dan rapi. Anda tahu, apakah itu Wu Ji atau Xiang Zhenren, basis budidayanya berada pada tahap akhir transformasi. Dewa, basis budidaya seperti itu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di dunia seni bela diri di ibu kota utara. Lebih jauh lagi, ini adalah periode integrasi yang tidak dapat disentuh. Pembangkit tenaga listrik dalam periode integrasi pada dasarnya adalah kekuatan terkenal dalam daftar suci, dan mereka jarang muncul. Dengan kata lain, Wu Ji dan Xiang Zhenren dengan mudah ditangkap. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Xiang Zhenren dan Wu Ji memulai tangan mereka, aura dasar kultivasi mereka meledak. Ini juga merupakan ciri paling jelas dari karakter sejati biksu tersebut. Seorang beku yang kuat yang menggunakan energi sejatinya harus dapat merasakannya. Tapi Fang Yu di depannya tidak memancarkan sedikit pun energi sejati. Ini menunjukkan bahwa, dia menghadapi Wu Ji dan Xiang Zhenren hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja. Hanya menggunakan kekuatan fisik, mengalahkan dua pembangkit tenaga listrik teratas di tahap akhir transformasi dalam satu pukulan. Salah satunya dihancurkan dari lantai 2 ke lantai pertama, tanpa mengetahui hidup atau matinya. Untuk menyelesaikan kekuatan tertinggi, Anda bahkan tidak perlu menggunakan Zenki. Tingkat kekuatan ini telah mengejutkan penonton. Fang Yu menoleh dan menatap Wu Ji. Saat ini, Wu Ji sudah memutar matanya, dan dia jelas akan kehilangannya. Fang Yu mengusirnya dengan santai. Ledakan, Wu Ji jatuh ke tanah, memegangi lehernya dengan lemah, tubuhnya sedikit bergerak. Tugasmu hari ini adalah menemukan cara untuk menyelesaikanku. Fang Yu tersenyum, saat ini, dua orang telah gagal. Apakah ada yang ingin terus menantang? Ini seperti tantangan untuk mengambil batu ilahi Xuanyuan. Di depan perwakilan kekuasaan ini, tidak ada yang berani berbicara, dan bahkan tidak ada yang berani menatap Fang Yu. Karena takut menjadi sasaran, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Adegan ini terlihat agak lucu. Perwakilan yang dikirim oleh kekuatan terkenal di ibu kota utara untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut menundukkan kepala seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan tidak berani berbicara. Tidak ada yang mau menantangku. Kalau begitu izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Fang Yu mengamati penonton dan berkata, saya terkejut,
menurut Anda mengapa saya akan acuh tak acuh ketika Anda berkumpul untuk mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menangani saya? Apakah kalian semua mengira otakku tidak cerdas dan lambat merespons? Masih merasa bahwa saya tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua dan tidak menerima kabar? Pertanyaan Fang Yu membuat penonton menjadi lebih tenang. Berdiri di belakang Su Changge, melihat perwakilan dari kekuatan ini, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Ini terlalu menyedihkan. Sebelum apa yang disebut pertemuan diskusi ini diadakan, banyak propaganda telah dilakukan untuk membangun momentum. Tidak hanya mata semua orang di Beidou yang menatap ke sini, tetapi daerah lain di musim panas juga memperhatikan masalah ini. Tapi sekarang situasi ini, jika menyebar, yang disebut keluarga bangsawan, yang disebut sekte, betapa besarnya aliansi Silin Xiaodongshan. Ini benar-benar eksekusi publik. Ini sungguh mengerikan. Saya akan mengatakannya secara jujur. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, Anda harus mencari biksu yang lebih kuat. Fang Yu berkata, jangan buang waktu jika kamu berada di bawah Masafit. Tidak, jangan sia-siakan hidupmu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan ingin pergi. Namun saat ini, dia merasakan aura kuat muncul tepat di hadapannya. Bukan di ruang konferensi, tapi di luar hotel. Fang Yu nak, keluar dan mati. Raungan keras terdengar dari luar. Boom, detik. Berikutnya, Fang Yu menghadap tembok besar ke arah, dan ada getaran yang hebat. Perwakilan dari berbagai kekuatan di aula konferensi tampak terkejut, dan bersembunyi satu demi satu, karena takut terpengaruh. Ledakan, seluruh tembok dibongkar dan terbang keluar. Saat ini, dari posisi Fang Yu, Anda dapat melihat situasi di luar hotel. Sesosok muncul di bidang penglihatan Fang Yu, melayang di udara tepat di luar lantai 2 Hotel Heng Yue. Napas yang kuat mengalir ke arahnya. Periode pertengahan pas. Awalnya membosankan. Fang Yu tersenyum tipis di sudut mulutnya dan berjalan ke depan. Siapa kamu? Fang Yu bertanya sambil berjalan. Saya Chang Yuan, dari Daxilin, sekolah Haotian. Sosok mengambang itu mengeluarkan suara, seolah-olah guntur di siang hari, masuk ke telinga semua orang. Orang sejati Chang Yuan, ini adalah penatua tertinggi dari Clear Sky School. Kekuatan daftar suci yang terkenal. Ya Tuhan, orang sejati Chang Yuan ada di sini. Fang Yu akan berakhir kali ini. Ini adalah orang asli Chang Yuan, penatua tertinggi dari Clear Sky School. Daftar suci berada di peringkat 23, dan kekuatan besar dari tahap integral telah mengambil tindakan. Fang Yu, seorang pria sombong, telah berakhir kali ini, dan bahkan kekuatan yang begitu menakutkan telah dibuat marah olehnya hingga keluar dari gunung. Diskusi yang meriah segera muncul di ruang konferensi. Setelah Chang Yuan muncul, mereka tampaknya langsung percaya diri, dan suara mereka jauh lebih keras. Fang Yu perlahan berjalan ke tempat tembok itu dibongkar. Saat ini, dia bisa dengan jelas melihat penampakan sosok di luar. Wajah Chang Yuan tidak terlalu tua. www.novelringan.com. Matanya tajam dan energi. Dia juga memegang botol labu di tangan kirinya. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Aku bahkan belum pernah ke Clear Sky Schoolmu sekalipun, kata Fang Yu. Jadi apa? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahan. Aku akan mengajarimu hari ini atas nama orang-orang di dunia, dan membiarkanmu menjadi orang baik di masa depan. Chang Yuan mengambil botol labu tersebut, menyesapnya, dan mencibir, tentu saja. Setelah pelajaran selesai, apakah kamu masih bisa menjadi manusia? Tapi belum tentu. Begitu suara itu turun, Chang Yuan mengambil botol labu itu dan melemparkannya ke Fang Yu. Tindakan ini tampaknya tidak mengandung kekuatan, tetapi begitu botol labu itu terbang dari tangannya, botol itu meledak ke arah Fang Yu seperti bola meriam. Fang Yu berdiri diam, tangan kanannya terbanting ke depan. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, botol labu tersebut ditampar dan diterbangkan ke samping. Hah! Chang Yuan menyipitkan matanya, mengulurkan tangan kanannya dan mengusapnya dengan ringan. Memanggil, botol labu segera berbalik arah dan meledak ke arah Fang Yu lagi. Kali ini, cahaya perak yang kuat muncul di badan botol labu, dan nafas yang menakutkan keluar. Ini adalah senjata ajaib orang sejati Chang Yuan, Labu Yingxuan. Seseorang berteriak di ruang pertemuan. Engah. Pada saat ini, Fang Yu menamparkan labu itu lagi, dan suara teredam pun terdengar. Labu Yingxuan menyebar lagi.
Chang Yuan mengerutkan kening dan menjepit tangannya. Pergi dengan. Labu Yingxuan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, di mulut botol labu, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan mengerikan ditembakkan. Fang Yu menendang kakinya dan tanah runtuh. Di saat yang sama, sosoknya menghilang di tempatnya. Serangan Yingxuan Kalabash langsung meledak ke ruang konferensi. Ledakan seluruh ruang konferensi, dan seluruh lantai Hotel Heng Yuan, meledak bersama. Jeritan seru datang dari dalam. Ini adalah senjata ajaib kelahiran yang kuat dalam fase gabungan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana dengan orang-orang? Chang Yuan tidak peduli untuk menyebar ke orang lain, dan melepaskan kesadaran ilahi, mencakup radius ratusan meter. Dalam hal ini, Fang Yu tidak menyembunyikan apapun. Saat ini, Fang Yu telah muncul di atas kepala Chang Yuan. Anak laki-laki berambut kuning, ingin menyerang. Chang Yuan tersenyum, menunjuk ke atas. Memanggil, Labu Yingxuan tiba-tiba bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu membanting Labu Yingxuan dengan pukulan dan menghancurkannya lagi. Pada saat yang sama, kaki kanan diangkat. Namun saat ini, Chang Yuan sudah tidak berada di bawah kakinya lagi. Nak Fang Yu, aku sudah lama mendengar bahwa kamu kuat secara fisik, dan sekarang itu benar, kamu benar-benar dapat menghadapi Labu Yingxuan, kamu adalah yang pertama. Chang Yuan muncul sekitar 50 meter di depan Fang Yu. Posisinya, mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata, "Kamu memiliki basis kultivasi pada masa Fit, mengapa kamu masih menilai orang dari penampilan? Kamu menyebutku anak-anak." Fang Yu berkata sambil menyipitkan mata. "Apakah kamu tidak puas dengan namaku?" Chang Yuan menyeringai dan berkata, "Aku tidak menyebutmu binatang kecil, wajahnya sudah banyak." Di sela-sela kata-katanya, jari kanan Chang Yuan bergerak lagi. Kali ini, Labu Yingxuan berputar saat berlari kencang, mengeluarkan aura yang lebih kuat. Fang Yu berdiri di sana, tidak menghindar, tapi langsung mengangkat tangan kanannya. "Jika kamu bisa menahan pukulan seperti ini, aku, Chang Yuan, akan mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan." Chang Yuan tertawa saat melihat formasi Fang Yu. Senyum tipis muncul di wajah Fang Yu. Detik berikutnya, Labu Yingxuan sudah bergegas, membawa angin kencang. Ledakan, Labu Yingxuan mengenai telapak tangan kanan Fang Yu, mengeluarkan nafas dan suara yang menakutkan. Kekuatan yang kuat menyebar ke sekeliling, dan ubin persegi di bawahnya retak. Tapi tubuh Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Labu Yingxuan berputar-putar dengan ganas di telapak tangannya, seolah ingin menusuk telapak tangan kanannya secara langsung. Fang Yu membalik telapak tangan kanannya dan meraih Labu Yingxuan langsung di tangannya. Ekspresi Chang Yuan berubah, dan dia segera melafalkan Fa Jue. Ledakan, seberkas cahaya yang kuat dikeluarkan dari mulut labu perak. Fang Yu langsung menekan mulut botol dengan tangan kirinya dan langsung memblokirnya. Melihat adegan ini, tapi dia segera pulih, mencubit tangannya dengan kedua tangannya. Labu Yingxuan bergetar hebat, meledak dengan kekuatan yang kuat, mencoba menerobos belenggu tangan Fang Yu. "Bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan." Fang Yu tersenyum dingin, memegang mulut botol labu dengan tangan kiri dan bagian bawah botol labu dengan tangan kanannya. "Chang Yuan tua, botol labu ini sangat menyebalkan, bukankah harganya mahal?" Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Chang Yuan, dan bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Chang Yuan memiliki sedikit keringat di dahinya. Dia menghabiskan semua trik sulap, tetapi dia tidak bisa melepaskan Labu Yingxuan dari tangan Fang Yu. Ini adalah senjata ajaib kelahirannya, tidak ada ruginya. Chang Yuan menelan ludah, mencubit Jue dengan kedua tangannya, dan melafalkan Jue lagi. "Aku baru saja bilang, botol labu ini terlalu menyebalkan, jadi." Fang Yu mencibir, meraih tangan Labu Yingxuan dan menekannya dengan kuat. Retak, botol Labu Yingxuan langsung pecah, lalu langsung digosok hingga berkeping-keping oleh Fang Yu. Ledakan, terjadi ledakan di udara, labu giok perak yang kusut, energi sebenarnya yang terkandung di dalamnya meledak, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Cahayanya berkedip-kedip, dan bahkan Chang Yuan di kejauhan terlempar terbalik oleh auranya. Pada saat ini, perwakilan pasukan di ruang konferensi, yang tidak terluka, berlari ke lantai pertama, hanya untuk melihat. Pemandangan ini, Labu Yingxuan, tiba-tiba dihancurkan berkeping-keping oleh Fang Yu. Ini adalah kekuatan ke-23 dalam daftar suci, senjata ajaib manusia sejati Chang Yuan. Namun,
Fang Yu menghancurkan labu Yingxuan seperti ini, dia sendiri tidak bisa menyenangkannya. Sekalipun kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan ini tidak dapat membunuhnya, hal itu dapat menyebabkan dia terluka parah. Cahaya di udara dengan cepat menghilang. Sosok Fang Yu muncul, masih berdiri di tempatnya. Wajahnya, tubuhnya, bahkan pakaiannya, semuanya utuh. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Chang Yuan, yang terlempar ke kejauhan, tampak pucat. Fang Yu menoleh dan menatap Chang Yuan. Engah, Chang Yuan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sebagai senjata ajaib kelahirannya, labu Yingxuan terhubung dengan dirinya sendiri. Labu Yingxuan langsung meledak, yang berdampak besar padanya. Kali ini, basis budidayanya turun setidaknya 60 hingga 70%. Bagaimana mungkin? Chang Yuan menatap Fang Yu dengan mata tidak percaya dan ketakutan di wajahnya. Sosok Fang Yu berkedip dan muncul di depan Chang Yuan. Kultivasi berorientasi pada manusia, jadi mengapa Anda mengandalkan botol labu ketika Anda berlatih sampai akhir? Ini benar-benar menempatkan kereta di depan kudanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Begitu suara itu turun, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk bahu Chang Yuan. Wajah Chang Yuan berubah drastis, dan dia segera berbalik ke samping untuk menghindar. Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Sang Yu? Ledakan, tamparan Fang Yu tepat di bahu kanan Chang Yuan. Apa? Chang Yuan bersenandung tragis, tubuhnya jatuh ke tanah. Kerumunan di bawah segera menghindar. Ledakan. Chang Yuan terhempas ke tanah dan suara keras meletus. Fang Yu merendahkan, memandang Chang Yuan dengan acuh tak acuh. Di tengah asap dan debu, tubuh Chang Yuan tenggelam di bawah tanah, tidak bisa bergerak. Tulang setengah panjangnya hancur karena tamparan Fang Yu. Sekarang dia lebih baik dari kematian. Tapi dia belum pingsan, dia hanya menatap Fang Yu, matanya melebar, hanya rasa sakit dan ketakutan di matanya. Kekuatan orang ini, sungguh menakutkan. Apakah ada yang mau menantang? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara marah. Ada keheningan di sekitar. Perwakilan dari berbagai keluarga di tanah memandang mata Fang Yu, seolah-olah sedang memandang dewa, takut dari lubuk jiwa yang terdalam, dan bahkan ingin beribadah. Pukulan acak sebelumnya pada labu Yingxuan menyebabkan lebih dari separuh biksu di ruang konferensi terpengaruh dan terluka parah. Tapi Fang Yu dengan mudah menghancurkan labu itu dan menginjak Chang Yuan di bawah kakinya. Bahkan yang kuat dalam daftar orang suci bukanlah lawan Fang Yu. Di mana mereka bisa memiliki modal untuk bertarung. Fang Yu, memang bisa begitu sombong, memang bisa memprovokasi seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Dia punya modal sebesar itu. Perwakilan dari kekuatan yang hadir telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak ada orang di sana, kan? Ingat, jangan main-main denganku di masa depan. Fang Yu berkata dengan ringan, selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk menggangguku, aku tidak punya waktu luang untuk membereskanmu. Setelah berbicara, Fang Yubian berbalik dan melihat ke ruang konferensi. Tuan Fang, saya di sini. Su Changge muncul di samping Fang Yu. Fang Yu meliriknya gelombang www.novelringan.com gelombang dan menemukan bahwa wajahnya sedikit pucat, dan ada noda darah di sudut mulutnya, yang sepertinya terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Aku belum punya waktu untuk melarikan diri, tapi tidak apa-apa, kata Su Changge. Itu bagus, kita bisa pergi, kata Fang Yu. Su Changge mengangguk, dan menatap Chang Yuan, yang terbaring di tanah di bawah, dengan sedikit kebencian di matanya. Apa, kalau kamu masih kesal, injak saja kakinya. Fang Yu memperhatikan perubahan ekspresi Su Changge dan berkata, tidak perlu, Tuan Fang telah mengajarinya dengan cukup menyeluruh. Su Changge berkata, adik pikirkan saja hal lain. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya, yang disebut kemampuan hebat ini, benar-benar tidak mengambil nyawa orang lain selain dirinya sendiri. Su Changge menyipitkan mata dan berkata, target Chang Yuan adalah Tuan Fang, dan orang-orang di ruang konferensi sebenarnya dia ada di sisinya, dan sebagai hasilnya, sebagian besar dari orang-orang ini terluka parah, dan beberapa bahkan meninggal. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menoleh untuk melihat Su Changge. Tuan Fang, masalah hari ini telah diselesaikan. Setelah saya kembali, saya akan menjelaskan kepada Anda hadiah yang saya inginkan. Tepatnya, saya ingin Anda membantu. Su Changge juga melihat ke arah Fang Yu, kata tegas.
Menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat Su Changge begitu serius, dia mengangguk dan berkata, "Ya, tapi saya harus mengatakannya terlebih dahulu, saya tidak maha kuasa, dan saya tidak dapat melakukan banyak hal." "Tuan Fang, Anda pasti bisa melakukan ini," Su Changge berkata dengan tegas. Fang Yu menatap Su Changge dalam-dalam, sosoknya melintas dan terbang menuju kejauhan. Su Changge melirik Chang Yuan yang mengerikan di bawah, menarik napas dalam-dalam, dan mengikuti Sang Yu Heng Yue Hotel tidak jauh dari Beidou 101. Fang Yu segera kembali ke rumah. Su Changge mengikuti, dan keduanya memasuki mansion bersama. Kali ini, Fang Yu tidak kembali ke rumah bambu, melainkan pergi ke sebuah ladang luas di sebelah timur mansion. Di tengah lapangan terdapat pendopo kecil. "Mengapa Anda membangun pavilion di sini? Saat Anda ingin mendapatkan panen musim gugur, Anda dikelilingi oleh ladang gandum emas yang luas." Setelah Fang Yu meninggalkan Beidou, tempat itu ditinggalkan untuk waktu yang lama. Baru minggu lalu Fang Yu meminta Ye Sengsui menaburkan benih gandum di sini. Karena vitalitas yang terpancar dari buah belimbing, ladang gandum ini hanya membutuhkan waktu seminggu, dari awal hingga matang. Sekarang ladang gandum emas ini sesuai dengan apa yang awalnya dipikirkan Fang Yu. Fang Yu memimpin Su Changge melewati jalan setapak di antara ladang gandum dan berjalan menuju pavilion kecil di tengahnya. Sambil berjalan, Su Changge melihat pemandangan sekitarnya dengan keterkejutan di matanya. Dia hanya tahu bahwa rumah Fang Yu mencakup area yang sangat luas. Tapi dia tidak tahu kalau di rumah besar, bisa ada begitu banyak adegan dalam waktu bersamaan. Danau kecil di pintu masuk gerbang, padang rumput hijau, hutan di timur. Saat ini, ladang gandum emas telah muncul kembali di sini. Sulit membayangkan bahwa ini adalah rumah seseorang. Segera, keduanya masuk ke pavilion kecil. Fang Yu langsung duduk di bangku kayu di pavilion kecil dan memandang Su Changge. "Tuan Fang, rumahmu benar-benar rumah termewah yang pernah saya lihat. Mungkin tidak bisa dikatakan mewah, tapi ini benar-benar mengejutkan." Su Changge tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dengan menganggur, terutama ketika saya berada di ibu kota utara." Fang Yu berkata, "Jadi, saya berpikir untuk membangun rumah besar, dan semua adegan favorit saya harus disertakan." Setelah menghabiskan beberapa waktu, rumah besar ini dibangun. "Ini benar-benar Tuan Fang. Di tempat seperti Beidou, di mana Anda ingin membangun, Anda dapat membangun," kata Su Changge. Ibu kota utara pada waktu itu sangat jauh dari sekarang. Meskipun tanahnya berharga, namun tidak sebaik sekarang. Selain itu, saya lebih mengenal petugas pertanahan pada waktu itu, dan tidak sulit untuk mendapatkan sebidang tanah. Fang Yu berkata, "Adapun semua yang ada di dalam mansion, perlahan-lahan aku membangunnya sendiri." Su Changge mendengarkan, mengangguk perlahan, lalu memandang Fang Yu, dan bertanya, "Tuan Fang, saya benar-benar ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mungkin agak lancang. Tanyakan, aku tidak akan menjawab jika kamu tidak mau menjawab." Jawab Fang Yu. "Anda." Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, "Kamu mungkin tidak percaya, umurku hampir 5.000 tahun." 5.000 tahun. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan heran. Sejujurnya, Su Changge berspekulasi tentang usia Fang Yu. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mendorongnya, usianya belum 5.000 tahun. Bahkan kekuatan besar dalam sejarah yang telah melewati malapetaka dan berubah menjadi abadi memiliki masa hidup 1 hingga 2.000 tahun. Saya belum pernah mendengar bahwa manusia dapat hidup selama 5.000 tahun. Saat ini, Su Changge melihat senyuman di wajah Fang Yu. "Tuan Fang seharusnya bercanda. Baiklah, mari kita bicara tentang Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda?" Fang Yu bertanya. Mendengar kata-kata tersebut, Su Changge duduk tegak dan menatap lurus. "Tuan Fang, saya ingin meminta Anda membantu saya membunuh." Mata Su Changge berkedip, dan dia berkata dengan serius. "Bunuh? Orang seperti apa?" Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. "Bunuh satu, kekacauan yang tidak manusiawi dan tercela." Nada suara Su Changge tiba-tiba berubah dingin, matanya bersinar karena kebencian, kata. Selanjutnya, Fang Yu mendengar alasan seluruh kejadian itu dari mulut Su Changge. 8 tahun lalu, Su Yuanzu, guru Su Changge dan kemudian kepala gerbang bayangan, berpartisipasi dalam pelelangan. Lelang diadakan di Xuan Luozong di Daxilin,
dan pada dasarnya merupakan rutinitas bulanan. Alasan mengapa Su Yuanzu berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah untuk membeli tanaman obat yang sangat langka untuk Bai Xiaocheng, murid perempuan termuda di depan pintu, untuk menyembuhkan cacat lahir Bai Xiaocheng. Pada lelang ini, Su Yuanzu juga membawa Bai Xiaocheng bersamanya. Sebelum pelelangan dimulai, Su Yuanzu juga menjelaskan situasinya kepada banyak orang yang hadir untuk mendapatkan asuransi. Popularitas Su Yuanzu sangat bagus, dan banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan tanaman obat ini. Oleh karena itu, proses pembelian tanaman obat ini berjalan lancar. Su Yuanzu telah menyiapkan cukup uang, dan tidak banyak orang yang menaikkan harga bersamanya. Di akhir pelelangan, Su Yuanzu mengambil bahan obat dan meninggalkan Xuan Luozong bersama Bai Xiaocheng. Namun tidak lama setelah mereka meninggalkan Xuan Luozong, mereka bertemu dengan dua orang. Orang ini bernama Bu Fan, dan orang lainnya adalah rombongannya. Keduanya tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Su Yuanzu dan Bai Xiaocheng. Bu Fan, orang ini, bukan anggota sekte Beidou manapun. Tapi dia terkenal di sekte ibu kota utara. Hanya karena tuannya Tianlun adalah 10 kekuatan teratas dalam daftar suci. Namun, Su Yuanzu dan Tianlun sangat mengenal satu sama lain. Ketika Su Yuanzu masih muda, gurunya membawanya menemui Tianlun Zhenren, dan hubungan keduanya cukup baik. Bu Fan keluar untuk menghalangi jalan, membuat Su Yuanzu bingung. Namun perkataan Bu Fan selanjutnya membuat Su Yuanzu cukup marah. Lao Su, murid perempuan di sebelahmu kelihatannya cukup baik, biarkan aku menjadi pendamping Tao, bagaimana? Bu Fan pada saat itu sangat sembrono. Su Yuanzu tentu saja menolak, dan dengan marah memarahi Bu Fan. Tanpa diduga, Bu Fan langsung memalingkan wajahnya. Untuk memberimu wajah dan memanggilmu Lao Su, jika kamu tidak memberimu wajah, kamu hanyalah barang lama. Bu Fan langsung bertindak atas Su Yuanzu. Saat itu, budidaya Su Yuanzu sedang berada di tengah masa transformasi. Namun Bu Fan, sebagai murid langsung Tianlun Zhenren, memiliki tingkat kultivasinya pada tahap akhir transformasi dewa. Ranahnya sendiri satu tingkat lebih buruk. Belum lagi Bu Fan masih memiliki pengikut di tengah tahap transformasi. Akibatnya Su Yuanzu terluka parah dan terjatuh ke tanah. Tapi Bai Xiaocheng dibawa pergi secara paksa oleh Bu Fan. Bahkan bahan obat yang dibeli Su Yuanzu dengan harga tinggi dirampas oleh Bu Fan. Lama, ini hukuman buat kamu. Nanti kenali jati diri kamu. Jangan disangka kamu akan menjadi generasi yang lebih tinggi dariku saat bertemu dengan tuanku, apalagi ajari aku menjadi manusia. Saya benci khotbah orang lain. Setelah Bu Fan mengatakan ini, dia dengan paksa mengambil Bai Xiaocheng yang menangis. Su Yuanzu jatuh di jalan terpencil, dan tidak ditemukan oleh murid Xuan Luozong yang lewat sampai keesokan harinya dan membawanya untuk berobat. Saat Xuan Luozong sedang merawat, Su Yuanzu bangun dan meminta orang-orang Xuan Luozong untuk membantu menemukan Bai Xiaocheng. Tetapi begitu saya mendengar bahwa pihak lain adalah Bu Fan, tidak ada seorang pun di Xuan Luozong yang berani setuju untuk membantu sebanyak itu. Su Yuanzu cemas dan marah, terlepas dari lukanya, meninggalkan Xuan Luozong. Membaca www. Uwansu.com pergi mencari teman lama lagi. Teman-teman lama ini biasanya memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah Bu Fan, satu-satunya murid Tianlun Zhenren, tidak ada yang berani membantu. Su Yuanzu tidak punya pilihan selain memaksakan tubuhnya, dan kemudian datang ke Asosiasi Seni Bela Diri Beidou untuk mencari bantuan. Karena masalah ini milik sekte, Asosiasi Seni Bela Diri tidak mau menanganinya. Namun saat itu, Ketua Huaixu kebetulan muncul di aula Asosiasi Budo. Mendengar ini, Huaixu memutuskan untuk membantu Su Yuanzu. Setelah itu, Huaixu dan Su Yuanzu langsung menemukan Dongtian Daoist Tianlun, dan mereka juga melihat Bu Fan. Tapi Bu Fan menyangkalnya, tidak mengakui bahwa dia membawa pergi Bai Xiaocheng. Tidak peduli bagaimana Su Yuanzu mengidentifikasinya, atau bahkan menunjukkan lukanya, Bu Fan tidak melakukannya. Dan Tianlun Zhenren juga tidak membicarakan kasih sayang masa lalu sama sekali, dan tidak bertanya sama sekali kepada Bu Fan. Dia bersikeras bahwa murid-muridnya tidak akan melakukan ini, dan terus-menerus mengancam Su Yuanzu dengan kata-kata, dan mengatakan bahwa tidak ada bukti, jadi tolong tinggalkan kata-kata seperti itu. Tidak ada kemajuan pada sore hari di Gua Tianlun Zhenren. Su Yuanzu hanya bisa menyerah dan pergi bersama Huaixu. Dalam perjalanan pulang,
Huai Su melihat kesedihan dan kemarahan Su Yuanzu, jadi dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mencari beberapa kilometer di Fang Yuan. Benar saja, sebuah anomali ditemukan di sebuah gua kecil yang berjarak 2 kilometer dari gua realitas Tianlun. Di dalam gua ini terdapat tumpukan abu yang terbakar. Tidak ada yang bisa dilihat dari abunya, namun selain abu tersebut masih ada sedikit sisa yang belum terbakar. Itu adalah setengah telapak tangan dan sepotong pakaian kecil. Sekilas, Su Yuanzu mengenali tahi lalat di salah satu jari dari separuh telapak tangannya, dan memastikan bahwa reruntuhan itu adalah Bai Xiao Cheng. Su Yuanzu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Huai Xu mengirimnya kembali ke Shadow Gate. Su Changge merawat Su Yuanzu yang sedang koma. Baru seminggu kemudian Su Yuanzu sadar kembali. Kemudian, Su Changge mengetahui keseluruhan cerita dari mulut Su Yuanzu. Su Changge mencoba mencari Bu Fan beberapa kali, namun ditangkap oleh Su Yuanzu. Setelah beberapa saat, tubuh Su Yuanzu pulih sedikit. Suatu kali dia berkencan dengan Su Changge dan bertemu Bu Fan lagi. Bu Fan dengan sengaja melangkah maju dan mengirimkan energi aslinya kepada Su Yuanzu. Murid perempuanmu dibakar menjadi abu olehku, dan tidak ada bukti yang tersisa. Katakan lagi, tuanku juga tahu apa yang aku lakukan. Tapi jika kamu tidak punya bukti, bagaimana jika kamu menemukan kesombongan? Kamu tidak dapat membantuku, barang lama. Setelah kembali dari pertemuan ini, Su Yuanzu terjatuh lagi. Selama periode ini, dia hanya bangun sekali, dan segera setelah dia bangun dia menangis kepada Su Changge, saya minta maaf kepada Xiao Cheng, dan kepada keluarganya. Petik 2. Saya akan mencari Bu Fan dengan pisau pada saat itu, tapi aku masih ditahan oleh tuannya. Su Changge menyeka air mata dari matanya dan berkata, dia memberitahuku bahwa aku akan pergi ke pintu sekarang, tapi aku akan mati sia-sia. Libatkan seluruh gerbang bayangan. Dia meminta saya untuk berkultivasi dengan keras dan menguatkan diri sehingga saya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Setelah mengatakan ini, Tuan menutup matanya dan tidak pernah bangun lagi. Seperti yang Su Changge katakan, dia menitikkan air mata. Ini sangat berbeda dari penampilannya biasanya. Tapi Fang Yu tahu bahwa inilah sisi aslinya. Kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan tuanmu, bukan? Tanya Fang Yu. Orang tuaku meninggal satu demi satu karena sakit sejak aku masih kecil, dan majikanku mengadopsiku, jadi aku juga anak tirinya. Su Changge berkata dengan mata merah. Fang Yu mengangguk pelan. Dalam 8 tahun terakhir, saya telah berlatih dengan putus asa dan tidak pernah berhenti. Su Changge berkata, saya percaya kata-kata guru, saya ingin memperkuat diri saya dan membalaskan dendam guru dan saudari muda. Tapi Tuhan tidak adil. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap tidak bisa mengejar langkah kaki yang berantakan itu. Kesenjangannya semakin besar. Sampai setahun yang lalu, aku bahkan melihat nama lain-lain ini di daftar suci. Semakin banyak Su Changge berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, tinjunya mengepal, dan tubuhnya sedikit gemetar. Saat itu aku tahu, aku ingin membalas dendam sendiri, tapi itu tidak mungkin. Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, jadi mengapa kamu berpikir untuk datang kepadaku? Beberapa waktu lalu, Tuan Fang menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa semua orang di keluarga Wang berlutut. Setelah saya mendengar tentang ini, darah saya mendidih. Su Changge memandang Fang Yu dan berkata, apa yang dikatakan orang dewasa sebelum saya jelas tidak disengaja. Sanjungan, saya benar-benar menganggap Anda sebagai idola saya, tujuan yang saya kejar sepanjang hidup saya. Sejak itu, aku memutuskan untuk menemukan cara untuk mengenalmu. Selebihnya, Anda juga kenal Tuan Fang. Saya memang sengaja muncul ketika saya muncul di depan Anda. Saya juga tahu bahwa Anda pasti tidak akan membantu orang lain dengan mudah. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda dengan beberapa hal kecil. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Su Changge, keraguan Fang Yu sebelumnya akhirnya hilang. Air mata mungkin menipu, tetapi ketika Su Changge berbicara, ketika dia mengucapkan kata, Bu Fan, perasaan mengertakkan gigi sulit untuk dipura-pura. Tuan Fang, jika Anda bersedia membantu saya membunuh Bu Fan, mulai saat itu, hidup saya akan menjadi milik Anda, Tuan Fang. Su Changge berdiri dan berlutut di depan Fang Yu lagi. Kamu membunuh Bu Fan, meskipun kamu segera membiarkan aku bunuh diri, aku akan melakukannya. Su Changge berlutut di tanah dan berkata, Fang Yu memandang Su Changge dan mengangkat tangan kanannya.
Su Changge segera merasakan kekuatan yang luar biasa dan dengan paksa mengangkatnya. Saya bisa membantu Anda, tapi saya tidak akan membantu Anda semua, kata Fang Yu. Wajah Su Changge sedikit berubah. Musuh yang hebat, kamu masih harus membunuhnya sendiri sebelum kamu bisa merasakannya. Fang Yu berkata, dan aku akan berada di sana untuk membantumu. Su Changge sangat gembira dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Kapan kamu melakukannya? Fang Yu bertanya, saya harus memeriksa keberadaan Bufan dulu, dan jika saya yakin, saya bisa melakukannya. Su Changge mengepalkan tinjunya. Kalau begitu kamu pergi, kata Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang. Mata Su Changge memerah, dan dia membungkuk lagi. Fang Yu melambaikan tangannya, dan Su Changge berbalik dan pergi. Bukan pilihan yang sulit bagi Fang Yu untuk setuju membantu Su Changge. Su Changge juga dianggap sangat membantu Fang Yu sebelumnya, terutama dalam kolusi 4 keluarga besar. Selain itu, fakta bahwa Bai Xiaocheng dibawa pergi secara paksa juga menyentuh titik sakit di hati Fang Yu. Pada saat itu, murid perempuan dari Sekte Tiandao juga pernah mengalami hal serupa, namun targetnya lebih kuat dan lebih besar. Itu adalah Sekte Yipin, Istana Xian pada waktu itu. Fakta membuktikan bahwa waktu bisa mengubah banyak hal, namun hati manusia tidak akan berubah seiring berjalannya waktu. Di era manapun, ada binatang buas yang mengandalkan kekuatan mereka untuk mempercepat hidup mereka. Bahkan jika sisa-sisa Istana Xian telah dibersihkan olehnya, rasa sakit aslinya masih terpatri di hatinya dan tidak akan pernah bisa dihapuskan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia berdiri dan menatap langit di luar. Ini terlalu awal. Dalam percakapan Su Changge sebelumnya, Huaixu disebutkan. Fang Yu berpikir sejenak, meninggalkan rumah lagi, dan menuju ke Villa Yinlin. Konferensi yang diadakan di Hotel Heng Yue telah menarik banyak perhatian. Dan apa yang terjadi setelah itu menyebar seperti angin puyuh. Segera setelah pertemuan dimulai, Dewa Fang Yu tiba, meninju dan menendang, dan memukuli Wu Ji, penguasa Suan Yuanmen, dan Xiang dari Istana Taisu hingga terluka parah. Penatua tertinggi sekolah Hao Tian, Chang Yuan, tidak dapat melihatnya, dan menembak dengan marah. Tapi kekuatan besar peringkat 23 dalam daftar suci masih dikalahkan oleh Fang Yu dan dihancurkan. Bahkan senjata ajaib kelahiran Fang Yu, Labu Yingxuan dihancurkan secara paksa oleh Fang Yu. Ini adalah orang kuat dalam daftar suci. Selama pertempuran antara keduanya, mereka menghancurkan lantai 2 Hotel Heng Yue menjadi reruntuhan. Banyak perwakilan pasukan yang terkena dampaknya, menyebabkan banyak korban jiwa. Dan pemandangan ini juga melambangkan kehancuran total dari apa yang disebut pertemuan diskusi. Orang ini Fang Yu, menginjak muka dunia seni bela diri ibu kota utara dengan kekuatannya sendiri, melompat maju mundur. Tapi kali ini, tidak ada yang berani mengeluarkan suara perlawanan. Yang kuat dalam daftar orang suci berada di bawah tangan Fang Yu, siapa lagi yang berani memprovokasi. Saat ini, Mingze adalah cara yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri. Betapa bermartabatnya, betapa wajahnya, betapa hangatnya, semuanya palsu dan tidak berguna. Tembakan Fang Yu kali ini dijelaskan dengan sempurna. Menghormati yang kuat adalah satu-satunya kriteria di dunia seni bela diri. Huixu, apakah kamu menemukan sesuatu 8 tahun lalu? Fang Yu bertanya sambil duduk di seberang Huaixu gelombang www.novelringan.com gelombang. Apa masalahnya? Huaixu bertanya. Gerbang bayangan Su Yuanzu, kata Fang Yu. Huaixu sedikit mengernyit, mengingat sejenak, ekspresinya bergerak sedikit, dan mengangguk dan berkata. Memang benar begitu, saya mendengar bahwa Anda menemukan puing-puing murid Su Yuanzu. Fang Yu berkata sambil melirik ke arah Huaixu. Huaixu berkata, baiklah, saya mencari dengan indera spiritual saya dan menemukan jenazahnya di dalam gua. Bagaimana kamu menangani kejadian ini? Fang Yu bertanya lagi. Huaixu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ingatanku benar, pelakunya saat itu adalah Bufan, murid langsung dari manusia sejati Tianlun. Benar-benar tidak, Huaixu berkata, bahkan jika Anda dapat menemukan saksi, Anda dapat menangkap Bufan, tapi sayang, tidak. Bahkan bahan obat yang menurut Su Yuanzu diambil tidak ditemukan. Kamu bisa dengan paksa membawa Bufan kembali untuk diinterogasi, kata Fang Yu. Saya memang mempertimbangkan ini, tapi Su Yuanzu tidak setuju, kata Huaixu. Mengapa? Fang Yu bertanya.
Tianlun Zhenren adalah seorang kultivator biasa dan bukan anggota sekte atau keluarga bangsawan manapun. Huaixu berkata, tetapi dia memiliki banyak hubungan dengan banyak keluarga dan sekte terkemuka. Gerbang bayangan hanyalah sekte kelas menengah Xiao Dongshan. Jika dia ingin membalas dendam, dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Tentu saja, jika dia melakukannya sendiri, itu akan lebih santai. Saat itu, dia memiliki basis kultivasi di akhir masa Fit. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memandang Huaixu, dan bertanya, sepertinya dia berada di urutan teratas daftar suci. Huaixu sedikit mengernyit, dan berkata, sepertinya. Saya tidak terlalu peduli dengan daftar suci, saya tidak tahu peringkat pastinya saat ini. Zheng Ze datang dari luar. Tuan Fang, Anda meminta saya untuk memeriksa peringkat Tianlun Zhenren dan Bu Fan. Saya baru saja mengirimkan tangan saya untuk membacanya, kata Zheng Ze. Bagaimana itu? Fang Yu bertanya. Tianlun Zhenren berada di peringkat ke-6 dalam daftar suci, dan Bu Fan berada di peringkat ke-52, kata Zheng Ze. Melihat Zheng Ze tampak sedikit bersemangat, Fang Yu bertanya, mengapa kamu begitu bahagia? Itu saja, daftar suci hanya diperbarui sekali kemarin. Peringkat guru naik 2 peringkat, kata Zheng Ze. Setelah berbicara, dia diam-diam menatap Huaixu. Dia tahu bahwa gurunya tidak suka membahas peringkat di daftar suci. Ekspresi Huaixu tetap tidak berubah. Naik 2 nama, sekarang peringkat ketiga. Fang Yu bertanya, iya, nama gurunya sudah menempati urutan ketiga dalam daftar suci. Jawab Zheng Ze, itu luar biasa, kata Fang Yu, saya melihat orang-orang di dunia seni bela diri di ibu kota utara, tampaknya mereka semua menganggap serius daftar suci. Wajar jika bisa masuk dalam daftar suci, itu benar-benar kekuatan teratas dan sudah lama berdiri. Nama yang terkuat di daftar suci bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga simbol status. Zheng Ze berkata, terutama berbagai kekuatan di peringkat teratas daftar suci, masing-masing tidak kecil. Ia dianggap sebagai orang suci oleh para biksu di dunia seni bela diri dan pemujaan musim panas. Justru karena ini, Tuan Fang, Anda mengalahkan Nyonya Chang Yuan di Hotel Heng Yue siang hari ini. Kejadian ini telah menimbulkan sensasi di musim panas. Yang kuat dalam daftar suci telah diinjak olehmu, sungguh. Seperti yang dikatakan Zheng Ze, ekspresi di mata Fang Yu sudah penuh kekaguman. Fang Yu tidak peduli, tapi menoleh untuk melihat Huaixu. Aura dasar kultivasi memancar dari Huaixu dari waktu ke waktu, mungkin sekitar pertengahan periode Fit. Namun dia kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar suci. Dan Chang Yuan yang diselesaikan Fang Yu pada siang hari ini juga berada di tengah periode Fit, tetapi berada di peringkat ke-23 dalam daftar suci. Mencakup 20 peringkat penuh, tidak mungkin ranah budidaya berada pada level yang sama. Huaixu, saya selalu penasaran, di manakah tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya? Fang Yu bertanya. Huaixu tersenyum tipis dan berkata, Saudara Fang, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Saya hanya bisa melihat kultivasi Anda di tengah masa Fit, seharusnya lebih dari itu. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Huaixu tidak berbicara, tetapi aura basis kultivasi di tubuhnya perlahan menyebar. Pemaksaan yang kuat menyelimuti seluruh kedai teh kecil itu. Zheng Zexiu menunduk dan wajahnya langsung menjadi pucat. Puncak masa Fit. Huaixu, kamu benar-benar mengejutkanku. Fang Yu memandang Huaixu, matanya membelalak. Dia telah menguji bakat untuk Huaixu dan Ouyang Xiuyuan. Bakat Huaixu cukup biasa-biasa saja. Saat itu, Fang Yu meramalkan bahwa budidayanya paling banyak akan mencapai tahap Yuan Ying, dan akan sulit untuk menginjakkan kaki di tahap Fit. Tapi saya tidak menyangka Huaixu bisa mencapai puncak masa Fit. Setengah langkah melalui perampokan. Ini hanyalah keajaiban yang terjadi di langit. Huaixu dengan cepat mengambil kembali aura dasar kultivasi di tubuhnya. Zheng Ze segera merasa lega dan tersentak. Saudara Fang, Anda mengatakan di awal bahwa saya memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan saya harus menghabiskan 10 kali lipat usaha orang lain jika saya ingin mendapatkan panen yang baik. Huaixu berkata, selama bertahun-tahun, saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Akibatnya, bagaimanapun juga, bakat itu terbatas, dan hanya bisa sejauh ini. Tidak, kamu telah mencapai titik ini. Aku telah melanggar kesimpulan awalku. Fang Yu berkata, mulai sekarang, kamu bisa bergegas memasuki masa kesengsaraan.
Melewati masa kesengsaraan, Huaixu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu tidak mungkin, bukan hanya karena bakatku, tetapi juga karena saat ini, di banyak tempat, kamu bahkan tidak dapat merasakan keberadaan aura langit dan bumi. Itu benar, tapi semuanya memiliki variabel, sulit untuk mengatakannya. Fang Yu berkata, kamu bisa menjadi lebih positif. Huaixu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ngomong-ngomong, Saudara Fang, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Su Yuanzu dan orang sejati Tianlun saat itu? Huaixu bertanya, ada seseorang bernama Su Changge yang meminta bantuanku, kata Fang Yu. Su Changge, Huaixu sedikit mengernyit. Ini bukan masalah besar, ini hanya membunuh seseorang, kata Fang Yu. Ingin membalas dendam pada Bu Fan. Huaixu bertanya, ya, Fang Yu mengangguk dan berkata, Bu Fan, memang belum menerima hukuman yang pantas. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa, kali ini aku akan melakukannya dalam satu langkah. Fang Yu berdiri dan berkata, mereka yang pantas dihukum tidak bisa melarikan diri. Selama 3 hari berturut-turut, Su Changge tidak datang menemui Fang Yu. Namun, nama Fang Yu menjadi nama yang paling banyak dibicarakan di musim panas. Bahkan di dunia sekuler, banyak orang yang bertanya tentang perbuatan Fang Yu. Di pagi hari keempat, Fang Yu menyelesaikan olahraga paginya dan duduk di meja makan untuk sarapan. Saudara Fang Yu, berita utama surat kabar hari ini masih berhubungan dengan Anda. Zhao Zinan melihat ke surat kabar dan berkata, Fang Yu menunduk dan meminum bubur, dan berkata, berhari-hari masih berdiskusi. Apa topiknya hari ini? Judul hari ini adalah, mengungkap pengalaman hidup iblis besar Fang Yu. Dari keluarga mana dia berasal? Mengapa dia bisa memiliki hubungan dengan ketua asosiasi seni bela diri? Zhao Zinan membaca kata-kata di koran. Saudara Yu, artikel ini hampir 10.000 kata, saya hampir mempercayainya setelah membacanya. Su Lengyun berkata dari samping. Yang paling saya kagumi adalah penulis cerita seperti ini, yang bisa menulis begitu. Banyak omong kosong. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan, Su Changge sedang mencarimu. Suara Xiao Feng Chaim terdengar. Akhirnya sampai di sini, bawa dia ke paviliun kecil di ladang gandum, dan aku akan segera pergi ke sana, kata Fang Yu. Bagus. Xiao Feng berpadu menjawab. Fang Yu menghabiskan bubur putih di mangkuk, mengambil selembar kertas dari Su Lengyun, menyeka mulutnya, bangkit dan pergi. Fang Yu datang ke paviliun kecil di ladang gandum dan melihat Su Changge. Su Changge mengenakan setelan hitam dengan ekspresi serius. Melihat Fang Yu, dia segera membungkuk, Tuan Fang. Tuan Fang tidak cocok untukmu, panggil saja aku Fang Yu mulai sekarang, kata Fang Yu. Ini, sama sekali tidak. Su Changge melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, saya hanya seorang pengikut, bagaimana saya bisa menyebut kehidupan Tuan Fang secara langsung? Jika Tuan Fang tidak menyukai nama saat ini, maka saya akan memikirkannya. Petik 2. Baiklah, saya akan memanggil Anda Bos Fang mulai sekarang, bagaimana kalau? Tidak ada bedanya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, terserah, apakah kamu sudah menemukan lokasi Bu Fan? Aku menemukannya. Su Changge berkata dengan tegas, aku butuh waktu 3 hari untuk mengunci posisinya. Saat ini, dia sedang mundur di gunung belakang paviliun pemotong naga di Daksilin. Paviliun Zanlong. Fang Yu mengangkat alisnya. Pada saat itu, Bai Zong Dabi gelombang www.novelringan.com gelombang, dia telah berurusan dengan murid paviliun tebasan naga, dan menyelamatkan nyawa murid utama mereka, Murong Jian. Tianlun Zhenren memiliki hubungan yang baik dengan banyak sekte teratas, Bu Fan dapat pergi ke sekte mereka untuk mundur sesuka hati, kata Su Changge. Kalau begitu pergilah, kata Fang Yu. Fang Yu dan Su Changge berteleportasi ke Daksilin lagi. Tapi kali ini, posisinya lebih akurat, dan dia datang langsung ke gerbang paviliun pemotong naga. Siapa yang datang? Penjaga gerbang segera melangkah maju untuk menghentikannya. Bosku dan aku ingin bertemu seseorang. Su Changge berkata dengan mata dingin. Siapa kamu? Ini paviliun pemotong naga, kata penjaga gerbang tanpa menunjukkan kelemahan. Su Changge mengangkat alisnya, membuka matanya, dan bertanya, apakah kamu tidak menonton berita? Orang yang berdiri di sampingku adalah Fang Yu, iblis besar. Apa? Sekelompok murid penjaga gerbang mundur bolak-balik.
Ini penampilannya memang mirip dengan Fang Yu yang dirumorkan. Salah satu murid berkata dengan pucat. Jangan mirip, dia sendiri. Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak percaya padaku. Su Changge mencibir, tentu saja, begitu Anda melakukannya, risiko Anda tanggung sendiri. Setelah berbicara, Su Changge berbalik dan berkata dengan hormat, Bos, silakan masuk. Jadi Fang Yu dan Su Changge berjalan melewati sekelompok murid penjaga gerbang dan berjalan masuk. Cepat, laporkan beritanya secepatnya, Fang Yu ada di sini. Seorang murid sadar kembali dan berkata dengan cemas. Di dalam paviliun naga, Tuan Paviliun, Fang Yu datang kepada kita untuk memotong paviliun naga. Seorang murid berlari ke arah pria yang memegang kitab suci itu dengan panik dan berteriak. Pria ini adalah Master Paviliun pemotong naga, Gong Sun Ze.